Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucap syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di kesempatan hari ini. Tak lupa juga kami berterima kasih kepada Bapak Haryanto MKom selaku dosen pada mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi atau APSI yang telah memberikan ilmunya selama 1 semester ini. Untuk di kesempatan hari ini, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil pada laporan tugas mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi yang berjudul Analisa Website Manajemen Data Pelanggan PLN. Untuk tugas proyek ini disusun langsung oleh kelompok 3 yang beranggotakan yaitu yang pertama ada Nuromato Faiza dengan NIM 122013003, yang kedua ada Fadila Ramadina dengan NIM 122011128, yang ketiga ada Delika Sitomorang dengan NIM 122011525, yang keempat ada dengan saya sendiri yaitu Putri Wanda Fitriani dengan NIM 122000214. Latar belakang. Pada saat sekarang ini, semua teknologi dan informasi sudah sangat maju, pesat, dan cepat. Untuk itu, semua kegiatan manusia dalam mengakses informasi atau apapun sangat mudah untuk dikerjakan. Mengakses informasi apapun sangat mudah didapat, bisa dilakukan di rumah, sehingga kebutuhan manusia yang beraneka ragam inilah yang mengakibatkan teknologi informasi menjadi maju dan berkembang. Perkembangan teknologi dan sistem informasi inilah yang pada saat ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Dengan penggunaan komputerisasi pada pengelolaan dalam penyimpanan dan pengolahan segala bentuk data secara cepat, tepat, dan akurat. Sehubung dengan kondisi perkembangan informasi atau era globalisasi saat ini, di mana perusahaan atau instansi saling meningkatkan mutu dan kualitas sistem informasi agar dapat bersaing dengan era globalisasi saat ini. Dengan adanya penggunaan teknologi informasi secara optimal, perusahaan atau instansi tersebut akan terus meningkatkan mutu dan kualitasnya, agar dapat dipercaya oleh konsumen di masyarakat seperti sekarang ini, sehingga segala mudah dan cepat diselesaikan. Semua data-data yang disimpan dengan baik, sehingga data akan selalu ada jika suatu saat dibutuhkan sebagai laporan perusahaan. Berdasarkan latar belakang ini, kami membuat tulisan ilmiah yang berjudul Analisa Website Manajemen Data Pelanggan PLN. Untuk berikut ini adalah deskripsi mengenai permasalahan pada analisa website manajemen data pelanggan PLN. Analisa website manajemen data pelanggan PLN adalah untuk membuat sistem informasi layanan pelanggan PLN berbasis website yang membantu PLN dalam penyampaian informasi dan pelayanan kepada pelanggan. Informasi dan pelayanan pada PLN masih kurang memuaskan pelanggan, yang mengakibatkan pelanggan sering protes karena tidak mendapatkan informasi terkini dengan jelas. Peneliti menggunakan metodologi iterasi yang setiap tahapan pengembangannya dapat dilakukan secara berulang untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Paradigma baru dalam proses pembacaan meter elektronik yaitu sistem Automated Meter Reading atau AMR yang dapat membaca dan mengunduh data meter elektronik secara jarak jauh dan otomatis telah menggeser sistem pembacaan meter elektronik secara konvensional. Sistem ini memanfaatkan teknologi komunikasi seperti PSTN, GSM atau GPRS, dan internet TCP atau IP guna transmisi data meter elektronik hingga dapat sampai di server AMR. Teknologi ini harus dibarengi dengan pendistribusian data meter pelanggan, sehingga data meter pelanggan yang telah diunduh tidak menjadi sia-sia. Distribusi data meter pelanggan dapat menggunakan sistem informasi berbasis web. Dengan implementasi sistem informasi ini, di sisi pengguna tidak perlu lagi diinstal software khusus. Pengguna hanya memerlukan web browser untuk mengakses sistem informasi, sehingga pada akhirnya sistem informasi ini dapat dipergunakan oleh pihak PT PLN Persero area Jaringan Bali Selatan
guna menganalisis dan mengambil keputusan serta langkah-langkah strategis berkaitan dengan data hasil pembicaraan. Maksud saya hasil pembacaan. Dari data yang disajikan melalui sistem informasi dapat dilihat tren penggunaan listrik dan terdapat indikasi jika pelanggan melakukan tindakan curang. Rancangan sistem ini diharapkan dapat mempermudah dalam proses penyampaian informasi dan pelayanan kepada pelanggan. Deskripsi produk atau servis. Terdapat data anggota karyawan, data penyewaan lahan perusahaan, data transaksi pembayaran pajak perusahaan atau denda, data laporan keuangan karyawan atau transaksi lainnya, dan jumlah toko, serta info pelanggan terbaru. Setelah saya menjelaskan di bagian 1.2 permasalahan, untuk di slide ini saya akan menjelaskan di bagian 1.4 keuntungan yang diharapkan. Berikut ini adalah keuntungan-keuntungan yang diharapkan dari proyek yang akan dilaksanakan. Sistem yang dikembangkan ditujukan untuk melayani seluruh masyarakat. Pengguna sistem dalam hal ini dapat kami kelompokkan menjadi dua jenis sebagai berikut. Yang pertama ada dari sisi admin dan juga yang kedua ada dari sisi pengguna. Untuk dari sisi admin ini, operator yang ditugaskan oleh PLN untuk memberikan respon terhadap pertanyaan, keluhan, dan berhubungan dalam update berita, agenda atau kegiatan, galeri foto atau gambar. Admin juga dapat melakukan manipulasi terhadap database dari sistem yang dikembangkan. Untuk dari sisi pengguna sistem selain admin dapat dikelompokkan dalam dua jenis pengguna, yaitu yang A, ada pelanggan, yaitu pengguna sistem yang telah terdaftar sebagai pelanggan PLN. Pelanggan dapat melakukan pengajuan perubahan daya, mengetahui informasi pemakaian tiap bulannya, serta informasi layanan lainnya. Dan yang B, ada pengguna umum, yaitu pengguna yang dapat mengakses layanan informasi tanpa harus terdaftar dalam basis data sistem yang akan dikembangkan. Dan untuk di slide ini, saya akan menjelaskan tentang isi dari 1.5 perencanaan aktivitas secara global. Untuk yang berikut ini ialah aktivitas-aktivitas yang akan dikerjakan untuk memenuhi fase inisiasi dan fase perencanaan secara global. Untuk yang di bawah ini terdapat beberapa macam tabel, yaitu yang pertama ada tabel deskripsi aktivitas, yang kedua ada tabel jumlah hari, yang ketiga ada tabel estimasi biaya. Untuk yang tabel deskripsi aktivitas ini terdapat 10 macam. Dan juga untuk yang tabel jumlah hari ini terdapat 10 macam dan juga tabel yang bagian estimasi biaya ini terdapat 10 macam juga. Dan untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang dari tabel-tabel berikut ini. Yang pertama ada analisa data dan desain sistem. Untuk yang jumlah harinya yaitu 11 hari dan estimasi biayanya yaitu 33 juta. Untuk yang kedua ada identifikasi user requirement. Jumlah harinya 9 hari dan juga estimasi biayanya 27 juta. Untuk yang ketiga yaitu ada desain dan programming system. Untuk jumlah harinya yaitu 60 hari dan estimasi biayanya yaitu 120 juta. Untuk yang keempat yaitu ada testing dan implementasi. Jumlah harinya yaitu 7 hari dan estimasi biayanya yaitu 21 juta. Untuk yang kelima yaitu ada instalasi. Jumlah harinya yaitu 4 hari dan estimasi biayanya yaitu 12 juta. Untuk yang keenam yaitu ada dokumentasi. Jumlah harinya 75 hari dan juga yang bagian estimasi biayanya yaitu 150 juta. Dan untuk yang ketujuh yaitu ada yang training, yaitu ada jumlah harinya 14 hari dan estimasi biayanya yaitu 42 juta. Untuk yang kedelapan ada administrasi, yaitu jumlah harinya 85 hari dan jumlah estimasi biayanya yaitu 170 juta.
Untuk yang ke-9 yaitu ada bagian yang pemeliharaan, yaitu jumlah harinya 22 hari dan juga estimasi biayanya yaitu 66 juta. Dan yang ke-10 yaitu ada tambahan kerja plus meeting plus lain-lain. Untuk jumlah harinya yaitu 17 hari dan estimasi biayanya yaitu 51 juta. Untuk yang keseluruhan hasil atau yang totalnya yaitu untuk yang jumlah hari yaitu totalnya sekitar 304 hari dan di bagian estimasi biayanya yaitu hasilnya sekitar 692 juta. Akan melanjutkan ke bab 2 yaitu project report. 21. Analisa sistem berjalan. Pada analisa sistem ini, kami akan menjelaskan tentang sistem berjalan analisis website manajemen data pelanggan PLN. 1. Untuk dapat mengakses pelanggan PLN, user atau pelanggan PLN menyerahkan KTP, alamat, jenis kelamin, nomor HP, dan daya listrik yang akan dibeli oleh pelanggan. 2. Lalu admin memproses pelanggan dengan mengisi formulir yang masih dilakukan dengan cara yang manual. Setelah itu diserahkan kepada admin untuk mengecek data dan tanda tangan dari kepala PLN. Setelah mengecek dan penandatanganan dari kepala PLN, admin akan mengirimkan data ke kantor pusat untuk mendapatkan persetujuan yang membutuhkan waktu yang sangat lama. 4. Setelah mendapatkan surat izin dari kantor pusat, admin akan memberitahu penyewa untuk membayar uang untuk PLN. Slide selanjutnya. 22. Analisa kebutuhan sistem. Dalam hal ini, kami mengidentifikasi kekurangan dari sistem berjalan yang digunakan ini dan menciptakan langkah-langkah perbaikan pada sistem analisis ke website manajemen data pelanggan PLN yang terbagi atas 2 jenis kebutuhan, yaitu 1. Kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional dalam hal pelatihan karyawan dalam melakukan input. 2. Kebutuhan non-fungsional, yaitu perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk menciptakan sistem komputerisasi. Hasil dari analisis data tersebut diperoleh sebagai berikut. A. Analisa kebutuhan fungsional. 1. Diperlukannya perancangan sistem informasi baru yang terhubung dengan database PLN agar proses penyewaan dapat berjalan dengan cepat dan mudah. 2. Diperlukannya karyawan perusahaan yang profesional yang dapat melakukan proses pengecekan agar tidak terjadi human error. B. Analisa kebutuhan non-fungsional. Hasil analisa kebutuhan non-fungsional terbagi atas 2 hal, yaitu 1. Kebutuhan perangkat lunak. Perangkat lunak yang dibutuhkan untuk diaplikasikan adalah sebagai berikut. A. Sistem operasi Windows 7 maupun Windows 10. B. Software backup XAMPP. Slide selanjutnya yaitu C. Google Chrome. 2. Kebutuhan perangkat keras. Perangkat keras yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. A. Prosesor minimal Intel Core i3. B. Hard disk. C. RAM minimal 2 GB. D. VGA card minimal 512 MB. E. Komputer, mouse, CD-ROM, dan printer. Slide selanjutnya. Baik, slide selanjutnya terdapat 23 desain sistem. Tahap desain merupakan implementasi dari analisa kebutuhan user dan sistem. Pada tahap ini, desain terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu desain yang pertama ada desain basis data atau Entity Relationship Diagram atau RED. Di sini kita lihat pada gambar, ada login yang ada nama dan password dan mengakses kepada petugas dan mengecek sampai kepada pelanggan. Kita bisa lihat pada gambar tersebut. Slide selanjutnya ada spesifikasi file user. Di sini bisa kita lihat database dari pembuatan website ini. Terdapat pengumuman ataupun usernya. Kita bisa lihat di sini ada admin, ada administrator. Sebagai berikut.
Slide selanjutnya terdapat pengumuman yang bisa kita lihat di gambar berikut database yang telah dibuat. Ada ID pengumuman, ID user, kegiatan, penyulangan, waktu, tanggal, penyebab, dan wilayah. Selanjutnya, desain antarmuka halaman login. Kita bisa lihat di sini, desainnya terdapat login. Silakan isi dengan username dan password yang benar, username, password, dan login. Slide selanjutnya ada halaman administrator. Di administrator ini terdapat dashboard, pengumuman, dan pelanggan. Dan terdapat selamat datang di halaman administrator. Selanjutnya, halaman pelanggan. Halaman pelanggan ini terdapat dashboard, pengumuman pelanggan juga, dan admin ataupun user untuk menambahkan user lainnya. Slide berikutnya ada pengumuman. Di sini halaman pengumumannya kita bisa lihat untuk menambahkan pengumuman yaitu nomor, tanggal, waktu, penyebab pemadaman, dan wilayah terkena pemadaman dan aksinya. Slide selanjutnya struktur navigasi. Di dalam pembuatan aplikasi penyewaan berbasis web ini, kita menggunakan struktur navigasi berikut di bawah ini adalah struktur navigasi aplikasi penyewaan berbasis web, navigasi pada user, terdapat indeks, home, daftar atau masuk, tentang, dan kontak. Pada slide selanjutnya yaitu navigasi pada pelanggan. Pertama harus login, kemudian akan muncul beranda. Di beranda tersebut akan tampil home, tentang, kontak, data transaksi, konfirmasi pembayaran, data pelanggan, dan keluar. Setelah itu ada navigasi admin, yaitu harus login, indeks, kemudian akan tampil beranda, kategori, daya listrik, pelanggan, data pelanggan, hubungi kami, keluar. Selanjutnya yaitu metode pengujian atau uji validitas. Pada penelitian ini menggunakan black box testing. Black box testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang memfokuskan kepada keperluan software. Oleh karena itu, metode black box testing ini dapat mengetahui dan memastikan apakah pemasukan data diterima dengan benar dan keluaran data yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Yang pertama yaitu pada menu login. Yaitu ada skenario pengujian, hasil yang diharapkan, keterangan. Pertama, mengisikan salah satu data yang benar dan satu lagi data yang salah, lalu langsung ketik login. Setelah itu, hasil yang diharapkan sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan incorrect username or password, keterangan valid. Setelah itu, yang kedua, mengisikan username dan password dengan benar lalu klik login. Sistem akan melakukan kesesuaian username dan password apabila benar, keterangan valid. Selanjutnya yaitu data petugas. Klik menu data, klik menu kegiatan kerja, lalu create untuk mengisi data kegiatan kerja. Hasil yang diharapkan sistem akan menampilkan halaman data kerja, keterangannya valid. Yang kedua, klik update pada menu kegiatan kerja. Hasilnya sistem akan menampilkan halaman kegiatan kerja, keterangannya valid. Yang ketiga, data customer. Skenario pengujiannya yaitu klik menu data, lalu menu waktu. Sistem
Hasil yang diharapkan yaitu sistem akan menampilkan halaman data waktu kerja, keterangan valid. Setelah itu, klik update pada menu waktu pekerjaan untuk mengubah data pekerjaan. Hasil yang diharapkan yaitu sistem akan menampilkan halaman data waktu pekerjaan, keterangan valid. Setelah itu, yang keempat ada data wilayah. Skenario pengujinya, klik menu data, lalu ketik menu user untuk membuat user baru. Sistem akan menampilkan halaman data user, keterangan valid. Selanjutnya ini ada pembuatan kode program. Di bawah ini adalah source code dari admin. Selanjutnya adalah source code dari pengumuman model. Selanjutnya yaitu user. Dan yang terakhir yaitu login. Setelah itu, di pengujian ini terdapat hasil dari login. Di sini ada username dan password. Masukkan username yang benar dan password yang benar, kemudian login. Setelah login akan tampil dashboard yang berisi jumlah pelanggan dan jumlah pengumuman pemadaman. Setelah itu, di dalam user terdapat nama pelanggan, alamat, nomor telepon, golongan, tarif, daya, foto rumah. Setelah itu, terdapat pengumuman. Di pengumuman ini ada tanggal, waktu, penyebab pemadaman, dan wilayahnya. Kesimpulannya, dari pembahasan di atas mengenai analisa website manajemen data pelanggan dapat dilihat bahwa penggunaan teknologi sistem informasi saat ini sangatlah membantu mempermudah dalam melakukan suatu kegiatan dalam perusahaan dan bagi siapapun pengguna sistem pada umumnya dalam pengelolaan data tanpa harus melakukan keseluruhan dengan manual. Secara keseluruhan dapat disimpulkan sudah cukup menyadari pentingnya peran dari penggunaan sistem teknologi informasi dalam upaya mendukung penjalanan kegiatan bisnis. Namun sayangnya kesadaran tersebut tidaklah didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dalam bidang teknologi informasi. Selain itu, hambatan dari segi sistem manajemen juga turut menjadi faktor terbatasnya ruang gerak perusahaan untuk beralih ke sistem komputerisasi yang lebih banyak memberikan manfaat serta keuntungan bagi kemajuan perusahaan. Terdapat saran untuk mengoptimalkan sistem komputerisasi ini diperlukan dukungan dari semua pihak, terutama sumber daya manusia yang terlibat langsung secara kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan lagi melalui pelatihan maupun kursus-kursus lainnya. Melakukan upgrade sistem dengan prodi tertentu agar sistem lebih baik dan cepat. Memelihara perangkat baik, perangkat lunak maupun perangkat keras agar sistem tidak mengalami kendala.